Nurhayati Duryani dari kelas Tadris Kimia dengan NIM 1930110001. Sebelum kita mengenal apa itu bahasa Indonesia lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari bahasa dan apa saja hakikat dari bahasa. Bahasa adalah rangkaian bunyi atau simbol yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang memiliki makna. Dan secara konvensional, bahasa itu digunakan oleh sekelompok orang atau penutur untuk berkomunikasi dengan orang lain. Hakikat dari bahasa, bahasa itu sebagai sistem, bahasa itu bunyi, bahasa itu berwujud simbol, bahasa itu penuh makna, bahasa itu bervariasi, bahasa itu unik, bahasa itu universal, bahasa itu dinamis, bahasa itu manusiawi, bahasa itu arbiter, bahasa itu merupakan interaksi, bahasa itu identitas diri. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari bahasa dan apa saja hakikat dari bahasa itu, kita akan masuk ke asal-usul bahasa Indonesia. Lebih jelasnya kita lihat cuplikan video berikut ini. Setelah kita mengetahui hakikat dari bahasa itu sendiri, sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Secara historis, bahasa Indonesia diangkat dari bahasa Melayu, yaitu salah satu rumpunan bahasa Austronesia. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, selalu mendapat pengaruh dari bahasa-bahasa asing dan bahasa daerah. Sejalan dengan pengaruh yang diterima oleh masyarakat Indonesia yang melatar belakanginya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan bahasa Melayu sebagai dasar dari bahasa Indonesia yaitu: yang pertama, bahasa Melayu terkenal sebagai bahasa yang sederhana, baik dari bentuknya maupun susunannya. Kedua, mudah menyesuaikan diri dengan bahasa pendatang. Ketiga, tidak mengenal tingkatan-tingkatan bahasa. Yang keempat, milik suku bangsa pelaut, pedagang, dan orang yang suka berpindah dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Yang kelima, milik suku yang tempat tinggalnya sangat strategis di daerah lalu lintas pelayaran dan perdagangan antara timur dan barat. Dan yang keenam, beberapa kali daerah asal bahasa Melayu itu mempunyai kerajaan besar yang menguasai lautan dan perdagangan. Sampai saat ini, bahasa Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan, baik dari segi bahasa maupun kosakatanya. Sebelum kemerdekaan, pada saat sebelum kemerdekaan, bahasa Melayu telah digunakan oleh masyarakat sebagai alat perhubungan atau lingu franz di seluruh Nusantara bahkan di seluruh Asia Tenggara. Bahkan, bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia pun menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan masyarakat Nusantara. Peristiwa-peristiwa yang penting yang berhubungan dengan perkembangan bahasa Melayu di Indonesia sebelum kemerdekaan. Tahun 1901, disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh Van Ophues Jan yang dibantu oleh Nawawi Sultan Maemar dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ejaan ini dimuat dalam kitab Logat Melayu. Tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Taman Bacaan Rakyat. Badan ini pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Badan ini sangat membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Tanggal 16 Juni 1927, Djajah Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini merupakan pidato pertama menggunakan bahasa Indonesia dalam sidang Volksraad. Tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia yang kemudian disebut dengan bahasa Indonesia. Tahun 1933, berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syabana. Tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syabana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Tanggal 25-28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Hasil kongres disimpulkan bahwa
Usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa adalah identitas suatu bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bangsa lain, di mana setiap bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda dengan ciri khas dan asal-usul masing-masing. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Sejarah tumbuh dan berkembangnya bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu sejak dahulu telah digunakan sebagai bahasa perantara atau lingua franca atau bahasa pergaulan. Bahasa Melayu tidak hanya digunakan di Kepulauan Nusantara, tetapi juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada tanggal tersebut para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar sumpah pemuda dengan isi 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan Sumpah Pemuda itulah bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa negara dan terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 25, Pasal 36. Faktor pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu semakin pesat hingga bahasa ini dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Terdapat 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. 1. Dari dulu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di Indonesia. Kedua, bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dipelajari. Ketiga, suku-suku di Indonesia mengakui dan menerima bahasa Melayu sebagai bahasa dasar bahasa Indonesia. Keempat, bahasa Melayu memiliki kemampuan sebagai bahasa kebudayaan. Bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia sangat erat kaitannya dengan bahasa Melayu. Sejak dulu, bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan sebagai bahasa perantara atau pergaulan. Sehingga dasar bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Awal mulanya adalah ketika Kerajaan Sriwijaya masuk ke wilayah Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa perantara dengan kerajaan lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti di kedudukan bukit di Palembang, Barangka, tahun 683 Masehi. Kemudian, kota Kapur di Bangka Barat, Barangka, tahun 686 Masehi. Dan Karangbrahi di Jambi, Barangka, tahun 688 Masehi. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia tidak berhenti begitu saja. Karena perkembangan bahasa di Nusantara semakin pesat, apalagi sifatnya terbuka, membuat bahasa Indonesia menyerap kata-kata dari bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Bahasa Indonesia mengalami penyempurnaan dalam ejaannya. Berikut ini tahapan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Pertama, ejaan Van Ophuijsen tahun 1901. Pada masa Belanda menjajah Indonesia, bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar ialah bahasa Melayu. Dan untuk memudahkan orang-orang Belanda dalam berkomunikasi, kemudian dibuat pembakuan ejaan oleh Belanda, yaitu Profesor Charles Van Ophuijsen. Dalam pembakuan ejaan ini, Charles dibantu oleh Engku Nawawi atau Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ejaan yang digunakan untuk menulis Melayu ini menggunakan huruf Latin yang dimengerti oleh orang Belanda. Bahkan, tuturan bahasanya juga mirip dengan tuturan bahasa Belanda. Antara lain, huruf J atau jang menjadi Y atau yang. Huruf O atau dolo menjadi U atau dulu. Dan tanda koma ain seperti makmur menjadi makmur. Kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Tanggal 19 Maret 1947.
ejaan ini diresmikan oleh Suwandi yang merupakan seorang Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Tujuan dibuatnya ejaan Republik ini ialah untuk menggantikan serta menyempurnakan ejaan sebelumnya. Perubahan yang terdapat pada ejaan Republik terdapat pada huruf OE menjadi U, dolo menjadi dulu, koma ain menjadi K, pak menjadi pak. Kemudian kata ulang boleh disingkat dengan angka 2, rumah-rumah menjadi rumah-rumah, dan kata depan ditulis serangkai dengan kata mendampinginya. Ketiga, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD tahun 1972. Seiring perkembangan zaman, bahasa Indonesia juga turut berkembang. Pada tahun 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Putusan Presiden nomor 57 tahun 1972 ini merupakan penyederhanaan dan juga penyempurnaan ejaan. Yang diatur dalam EYD ini antara lain penulisan huruf kapital dan huruf miring, kata, tanda baca, singkatan dan akronim. Kemudian penulisan angka dan lambang bilangan serta penulisan unsur serapan. Keempat, Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI tahun 2015. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 menunjukkan peresmian ejaan bahasa Indonesia, di mana di dalamnya terkandung pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang terdapat pada penyempurnaan EBI antara lain pada penambahan huruf vokal diftong, penggunaan huruf kapital pada julukan. Selain itu, penggunaan huruf tebal pada penulisan lema dan sublema dalam kamus juga dihapuskan dalam ejaan EBI. Bahasa Indonesia bukan sekadar bahasa yang dibentuk begitu saja. Namun dalam sejarah bahasa Indonesia, pembentukan bahasa ini mengalami perjalanan yang panjang. Sehingga kita sebagai warga Indonesia harus bangga dengan bangsa dan bahasa kita. Apalagi bahasa Indonesia menjadi bahasa yang dipandang unik oleh negara-negara lain. Dikarenakan Indonesia memiliki banyak sekali suku, namun hanya bahasa Indonesia lah yang menjadi bahasa pemersatunya. Kan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa perantara dengan kerajaan lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti di kedudukan bukit di Palembang Barangka tahun 683 Masehi. Kemudian kota Kapur di Bangka Barat Barangka tahun 686 Masehi, dan Karangberahi di Jambi Barangka tahun 688 Masehi. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia tidak berhenti begitu saja, karena perkembangan bahasa di Nusantara semakin pesat, apalagi sifatnya terbuka, membuat bahasa Indonesia menyerap kata-kata dari bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Bahasa Indonesia mengalami penyempurnaan dalam ejaannya. Berikut ini tahapan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Pertama, ejaan Van Ophuijsen tahun 1901. Pada masa Belanda menjajah Indonesia, bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar ialah bahasa Melayu. Dan untuk memudahkan orang-orang Belanda dalam berkomunikasi, kemudian dibuat pembakuan ejaan oleh Belanda, yaitu Profesor Charles Van Ophuijsen. Dalam pembakuan ejaan ini, Charles dibantu oleh Engku Nawawi atau Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ejaan yang digunakan untuk menulis Melayu ini menggunakan huruf Latin yang dimengerti oleh orang Belanda. Bahkan, tuturan bahasanya juga mirip dengan tuturan bahasa Belanda. Antara lain, huruf J atau jang menjadi Y atau yang, huruf OE atau dulu, dolo menjadi U atau dulu, dan tanda koma ain seperti makmur menjadi makmur. Kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi, tanggal 19 Maret 1947. Ejaan ini diresmikan oleh Suwandi yang merupakan seorang Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Tujuan dibuatnya ejaan Republik ini ialah untuk menggantikan serta menyempurnakan ejaan sebelumnya. Perubahan yang terdapat pada ejaan Republik terdapat pada huruf OE menjadi U, dolo menjadi dulu, koma ain menjadi K, pak menjadi pak. Kemudian kata ulang boleh disingkat dengan angka 2, rumah-rumah menjadi rumah-rumah, dan kata depan ditulis serangkai dengan kata mendampinginya.
Ketiga, Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan atau EYD tahun 1972. Seiring perkembangan zaman, bahasa Indonesia juga turut berkembang. Pada tahun 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan EYD atau Ejaan yang Disempurnakan. Putusan Presiden nomor 57 tahun 1972 ini merupakan penyederhanaan dan juga penyempurnaan ejaan. Yang diatur dalam EYD ini antara lain penulisan huruf kapital dan huruf miring, kata, tanda baca, singkatan dan akronim. Kemudian penulisan angka dan lambang bilangan serta penulisan unsur serapan. Keempat, Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI tahun 2015. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 menunjukkan peresmian Ejaan Bahasa Indonesia, di mana di dalamnya terkandung pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang terdapat pada penyempurnaan EBI antara lain pada penambahan huruf vokal diftong, penggunaan huruf kapital pada julukan. Selain itu, penggunaan huruf tebal pada penulisan lema dan sublema dalam kamus juga dihapuskan dalam Ejaan EBI. Bahasa Indonesia bukan sekadar bahasa yang dibentuk begitu saja. Namun dalam sejarah bahasa Indonesia, pembentukan bahasa ini mengalami perjalanan yang panjang. Sehingga kita sebagai warga Indonesia harus bangga dengan bangsa dan bahasa kita. Apalagi bahasa Indonesia menjadi bahasa yang dipandang unik oleh negara-negara lain. Dikarenakan Indonesia memiliki banyak sekali suku, namun hanya bahasa Indonesia lah yang menjadi bahasa pemersatunya. Saya Yusmaulun Permatahati dengan NIM 1930110016. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan bahasa. Bagaimana kita ketahui, bahasa adalah kata-kata atau sekumpulan kata-kata dan masing-masingnya memiliki makna. Bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa adalah bunyi yang dihasilkan atau yang diucapkan oleh manusia, bukan bunyi yang diucapkan oleh alat lain. Oleh karena itu, bahasa itu manusiawi. Karena hanya manusia yang bisa menggunakan bahasa. Selanjutnya, kedudukan bahasa adalah status relatif sebagai sistem lambang budaya dan dirumuskan sebagaimana sosialisasinya. Sedangkan fungsi bahasa, nilai pemakaian tersebut di dalam kedudukan yang telah diberikan. Kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional atau Sumpah Pemuda dan sebagai bahasa negara atau Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Fungsi dan kedudukan bahasa. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau ekspresi diri. Dengan bahasa, kita dapat menarik perhatian orang lain terhadap kita dan keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. Dengan komunikasi, kita dapat menyampaikan semua yang kita rasakan, pikirkan, dan kita ketahui kepada orang lain. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan maksud kita, melahirkan perasaan kita, dan memungkinkan kita menciptakan kerjasama dengan sesama warga. Yang ketiga, sebagai alat adaptasi dan integrasi. Anggota-anggota masyarakat hanya dapat dipersatukan secara efisien melalui bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi lebih memungkinkan setiap orang untuk merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya dalam melakukan semua kegiatan kemasyarakatan dengan menghindari sejauh mungkin bentrokan-bentrokan dan kemungkinan berintegrasi atau pembaruan. Yang keempat, sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial merupakan usaha untuk mempengaruhi tingkah laku dan tindak tanduk orang lain. Tingkah laku itu dapat bersifat terbuka atau dapat diamati, maupun bersifat tertutup atau tidak dapat diamati atau diobservasi. Dalam mengadakan kontrol sosial, bahasa itu memiliki relasi dengan proses-proses sosialisasi suatu masyarakat.
Proses tersebut dapat dimiliki dengan cara yang pertama, memiliki keahlian bicara, membaca, dan menulis. Yang kedua, bahasa merupakan saluran yang utama di mana kepercayaan dan sikap masyarakat diberikan kepada anak-anak yang tengah tumbuh. Yang ketiga, bahasa melukiskan dan menjelaskan peranan yang dilakukan oleh si anak untuk mengidentifikasikan dirinya supaya dapat mengambil tindakan yang diperlukan. Yang keempat, bahasa menanamkan rasa keterlibatan pada si anak tentang masyarakat bahasanya. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sehubungan dengan kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga, menjunjung tinggi, dan mempertahankan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa Indonesia. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Dengan fungsi ini, memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda-beda bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebanggaan, cita-cita, dan rasa senasib yang sama, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, alat penghubung antar budaya, antar daerah. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan, baik dalam pemerintah, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dengan fungsi ini memungkinkan seluruh warga negara dapat bersatu dan berkomunikasi, walaupun dengan berbeda latar belakang budaya dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, dikemukakan bahwa kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi antara lain. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Digunakan bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. 2. Sebagai bahasa penghantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Yang ketiga, sebagai bahasa resmi pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan perencanaan dan penyeragaman sistem administrasi dan mutu media komunikasi massa. Tujuannya agar isi yang disampaikan dapat dengan cepat diterima oleh masyarakat. Yang keempat, sebagai alat penyambung kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kebudayaan nasional Indonesia yang beragam berasal dari masyarakat Indonesia yang beragam pula, hampir tidak mungkin dapat dipersebarluaskan dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia lain tanpa bahasa Indonesia. Penerapan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan seiringnya perkembangan zaman, bahasa sebagai alat komunikasi mengalami perkembangan. Ada bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia, dan ada bahasa tidak baku, yaitu bahasa gaul, di mana bahasa tersebut pada masa kini banyak digunakan oleh para remaja. Zaman sekarang, kita sebagai warga negara yang baik dan berbudi luhur harus bisa menempatkan diri dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai contoh, apabila kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, haruslah dengan menggunakan bahasa yang sopan, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas. Oleh karena itu, lestarikanlah bahasa Indonesia agar
bisa membawa nama baik bangsa Indonesia di mata dunia internasional.